ingin menyampaikan pembelajaran matematika di era revolusi industri 4.0 dan Super Smart Society 5.0 ya. Saya ingin memperlihatkan bagaimana perkembangan yang kita lihat dari revolusi industri kemudian revolusi society ya. Jadi ada dua ini. Jadi kalau kita melihat mungkin selama ini kalau revolusi industri itu kan berada di belahan bumi biru ya di Eropa. Tapi justru smart society atau super smart society 5.0 atau 5.0 ini berada di Asia sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat perkembangan dari revolusi industri, mulai dari revolusi industri pertama, kedua, ketiga, sampai keempat yang sekarang ini kita pahami, maka tidak mungkin revolusi industri itu tidak berakibat kepada revolusi sosial ya atau masyarakat. Ya. Dengan demikian kalau kita melihat dari perkembangannya, maka perkembangan dari mulai dari hunting society sampai super smart society 5.0 itu sungguh luar biasa kita melihatnya. Sehingga masyarakat ini terjadi disrupsi yang begitu luar biasa dengan adanya digital transformation, artificial intelligence, Internet of Things, blockchain dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah masing-masing memiliki Bitcoin dan lain sebagainya. Ini akan menjadi satu gambaran bagi kita bagaimana kita ingin menuju ke sana. Masyarakat sudah ada, tinggal kita bagaimana ikut menjadi anggota masyarakat itu. Masyarakat super cerdas 5.0 itu seperti apa? Nah ini kalau kita lihat bagaimana perkembangan yang juga saya tuliskan khusus untuk society-nya saja. Ini bagaimana Jepang ya, Jepang begitu ambisius. Jadi sebenarnya pencetus utama dari Super Smart Society 5.0 itu adalah Digital Transformation Plan yang ada di Jepang ya. Begitu ambisiusnya. Nah kita lihat seperti ini. Ini sungguh luar biasa. Sehingga ini sudah dikendalikan oleh Digital Transformation ya. Nah kalau kita melihat dari sisi matematik, orang yang seperti apa yang bisa memasuki menjadi anggota di Super Smart Society 5.0 adalah berdasarkan penelitian saya seperti ini. Ya, ini penelitian saya di tahun 2019 yang juga merupakan kelanjutan dari hibah kompetensi. Itu seperti ini. Bahwa ada 8 level ya manusia itu di dalam berpikir secara matematis. Level tertinggi yang sekarang sedang ada adalah super extended trans. Ya. Itu artinya ini dari dalam diri seseorang. Jadi kalau kita ingin merdeka di dalam kita berpikir, karena untuk bisa merdeka belajar, maka pertama yang kita lakukan adalah diri kita merdeka dulu di dalam berpikir. Nah, di dalam merdeka berpikir, maka seluruh komponen di dalam sistem pemrosesan informasi, mulai dari sensory register, short term memory, long term memory, itu bisa betul-betul mengakses semuanya dan bisa menjadi sebuah mature scheme, skema yang matang yang tersimpan di dalam long term memory. Namun ternyata tidak hanya sekedar itu. Di dalam diri kita sebagai seorang individu yang nantinya akan menjadi anggota dari Super Smart Society, itu harus memiliki semua hal yang sekarang sedang berkembang. Yang pertama adalah artificial intelligence, big data, kemudian virtual reality, augmented reality, Internet of Things, digital transformation, kemudian blockchain. Nah ini yang saya teliti di tahun 2019. Ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, ya, apa yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, yaitu di penelitian saya hibah kompetensi sebelumnya, bahwa sebenarnya perkembangan berpikir kognitif seseorang itu mulai dari pra-intra sampai pada level yang kelima yaitu level extended trans. Namun pada tahun 2019 dengan berkembangnya begitu luar biasa society dari hasil berkembangnya industri 4.0, maka manusia bisa masuk dalam
masyarakat super cerdas itu ketika dia mampu melakukan sebuah aktivitas di dalam dirinya, internalisasinya, sampai kemudian dia mampu berjalan di dalam sebuah uh, masyarakat super cerdas itu, yaitu memiliki kemampuan virtual reality, augmented reality, Internet of Things, digital transformation, blockchain, artificial intelligence, dan mampu literasi dan numerasi terhadap big data. Nah, itu yang nantinya bisa masuk ke dalam masyarakat super cerdas 5.0. Nah, kalau saya memasuki kepada yang lebih spesifik seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sumardiono tadi, Pak Direktur tadi, bahwa bagaimana berpikir matematik itu. Ini yang nanti diharapkan kita mampu untuk merdeka di sini, merdeka di berpikir matematik. Ya, jadi karakter kita berada di sini dan kita mampu mengelola secara keseluruhan dari apa yang saya uraikan tadi, maka kita akan masuk ke dalam masyarakat super cerdas 5.0. Ya, seperti kemudian abstraksi, kemampuan matematisasi baik horizontal maupun vertikal, kemudian mampu melakukan modeling, kemudian penalarannya begitu bagus, memiliki logika analisis, logika deduktif, dan juga logika induktif, tidak hanya deduktif saja. Kemudian mampu melakukan simbolisasi, mampu melakukan representasi, dan juga mampu melakukan pembuktian. Karena matematika itu adalah aktivitas manusia, yang kemudian itu masuk dalam ranah informal, kemudian masuk naik sedikit menjadi ranah formal, dan bisa sangat mungkin bahwa ketika orang kemudian secara mendalam mempelajari struktur deduktif aksiomatik matematika, maka mereka kemudian masuk ke dalam ranahnya matematika yang diformalkan. Nah, ini sungguh luar biasa ketika kita masuk ke sana. Maka alamnya begitu bebas sekali, sehingga matematika bisa sangat tidak mungkin terkait dengan apapun, karena sifatnya hanya simbolis, kemudian logika, kemudian mereka bisa membuat struktur. Itu sangat mungkin sekali. Maka matematika sebenarnya ketika kita berpikir matematik secara diformalkan, dari zaman dulu sudah merdeka, sangat merdeka, ya. Karena bahkan hampir semua objek-objek matematika, mulai dari fakta, prinsip, konsep, kemudian operasi, itu kadang-kadang tidak sama sekali terkait dengan dunia nyata, ya. Tapi ketika matematika itu matematika informal, kemudian matematika yang sedikit menuju kepada matematika formal, maka kemudian masih terkait dengan dunia nyata. Karena kalau kita berbicara masalah, katakanlah masalah bilangan saja, tidak pernah kita bisa memegang bilangan 2 gitu ya, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ini adalah salah satu peta konseptual dari pembelajaran masa yang akan datang. Ya, apa sebenarnya trennya? Trennya adalah tentang permintaan pasar kerja, ya, lapangan kerja, ya. Maksud saya adalah tenaga kerja, ya. Jadi tren untuk tenaga kerja itu yang kemudian sekarang menjadi sangat tren, apalagi ini adalah terkait dengan apa yang sudah digembar-gemborkan oleh Mas Menteri Pendidikan kita, ya. Maka kecerdasan atau kemampuan dan keterampilan, kecakapan baru yang harus kita miliki adalah pertama adalah inisiatif. Itu sebagai kecakapan personal. Kita harus punya inisiatif. Kemudian ketahanan. Selama ini kita tidak punya ketahanan, ya. Tanggung jawab, pengambilan resiko, dan kreativitas. Kemudian kecakapan sosialnya kita harus betul-betul bisa kerjasama dalam tim. Kemudian dalam networking, empati, kasih sayang, membangun kebersamaan. Kemudian untuk kecakapan belajar adalah kita mampu mengelola, mengorganisir dari metakognisi yang ada dalam diri kita. Yang kedua, yang berikutnya adalah juga failing forward. Jadi gagal ke depan, ya. Jadi nanti akan saya jelaskan kenapa kemudian kita harus bukan failing backward, ya. Itu kurang tulisan saya itu mungkin, ya. Nah, itu mungkin nanti seperti apa. Jadi jangan sampai kita kemudian gagal ke belakang, tapi kita gagal ke depan. Orang-orang sukses biasanya adalah gagal ke depan. Kemudian bagaimana education and learning-nya adalah personalisasi, kolaborasi, dan
informalisasi, ya. Nah, bagaimana teknik-teknik, strategi, model pembelajaran baru yang harus kita lakukan adalah harus kita sesuaikan. Kemudian kita betul-betul tertarget, aktif, konstruktif, motivasi dan menarik, ya, memotivasi para peserta didik, ya. Kemudian pembelajaran dengan rekan, berbagi, kolaboratif, dan kelompok komunitas. Kemudian bagaimana pembelajaran yang lebih jauh lagi, pembelajaran seumur hidup. Ini bisa kita lakukan pembelajaran di mana-mana, anytime gitu ya, blending virtual, kemudian kemudian kita menggunakan secara real, combining resource ya, kemudian providernya juga kita harus betul-betul kita mampu untuk menggunakan itu. Ini adalah pembelajaran yang kita akan lakukan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Bapak Ibu, maka trennya adalah kita menggunakan ICT saat sekarang ini. Ya, karena apalagi di masa-masa pandemi pada saat sekarang ini. Sehingga kita bisa mampu membuat augmented reality misalkan gitu, 3D virtual work, kemudian kita menggunakan data mining, social network, games, mobile, itu untuk learning analitiknya, kemudian electronic tutornya bisa e-books, kemudian open education resource, kemudian juga learning management system, kemudian e-portfolio. Ini kita lakukan, ya. Nah, yang ini saya katakan failing forward dan atau versus dengan failing backward itu saya buka dari tulisan John Maxwell ya. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan atau membuat kesalahan, tetapi harus diakui bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara orang-orang rata-rata dengan orang-orang yang mencapai sukses. Nah, orang rata-rata selalu failing forward, failing backward maksud saya, ya, gagal ke belakang. Sedangkan orang-orang yang sukses itu biasanya adalah gagal ke depan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Maka dari itu ini yang akan kita tularkan karena mendidik itu menularkan. Mendidik bukan mengajarkan. Ketika kita mendidik hanya sekedar mengajarkan, maka kita hanya menyampaikan apa yang kita miliki saja. Tapi untuk menularkan, maka kita dalam diri kita sudah harus mengidap dulu. Seperti halnya kalau kita misalkan memversuskan antara failing backward dengan failing forward. Ya, orang yang failing backward biasanya adalah menyalahkan orang lain atas kegagalan. Ya, kemudian mengulang kesalahan yang sama, berharap tidak ada gagal lagi. Ya, menanti gagal terus-menerus. Ya, menerima tradisi secara membabi buta, dibatasi kesalahan masa lalu. Ya, kemudian memiliki pola pikir, saya ini orang gagal. Ya, dan kemudian menyerah kalah. Inilah orang yang failing backward ya. Maka ini jangan sampai ini kita tularkan kepada peserta didik kita. Kita harus bisa menularkan tentang failing forward ya. Mengambil tanggung jawab atas kegagalan dan kesalahan yang terjadi. Kemudian belajar dari setiap kegagalan atau kesalahan. Memahami kegagalan atau kesalahan sebagai bagian dari sukses dan kemajuan. Kemudian menjaga sikap yang positif. Kemudian menantang asumsi yang ketinggalan zaman. Kemudian mengambil risiko baru. Percaya ada sesuatu yang tak beres. Kemudian tekun. Nah, ini yang kita akan harus tularkan ya. Jadi kita tularkan kepada peserta didik. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang saya sampaikan di atas, maka ini yang juga menjadi penting ya dari apa lanjutan dari conceptual map of the future of learning ya. Jadi tidak hanya sekedar apa yang saya sampaikan tadi, kita juga akan melihat bagaimana demografinya, kemudian globalisasi, imigrasi, teknologi, dan juga pasar tenaga kerja. Nah, inilah yang nanti akan kemudian menjadi salah satu tujuan ya, the objective of learning kita. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah ini pembelajaran yang harus kita lakukan ya di masa saat sekarang ini dan masa yang akan datang ya. Yang pertama adalah berdasarkan teknologi digital ya. Kemudian collective learning face to face. Kemudian local oriented, kemudian globally oriented. Ya. Ini adalah yang harus kita lakukan di dalam model pendidikan ekosistem di masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga kita mampu untuk membawa
peserta didik kita menuju kepada pasar global ya. Karena memang tujuan utama kita adalah tidak hanya sekedar mereka mampu belajar matematika saja, tapi betul-betul mampu bisa menerapkan matematika di dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, ini adalah visualisasi dari proses pembelajaran yang akan datang ya. Ini settingnya seperti ini ya. Jadi collective learning process seperti yang saya sajikan ya, agar lebih lebih bisa tersampaikan semuanya. Mungkin saya tidak akan sejelas mungkin saya sampaikan, tapi bentuk visualnya adalah seperti ini. Jadi settingnya adalah by kolektif, kemudian juga collective learning prosesnya adalah seperti yang saya tunjukkan ini. Kemudian sampai pada resultnya seperti apa nanti kedepannya kita akan menggunakan kualitas-kualitas dari indikator setiap individu dan juga kolektifnya seperti apa sudah bisa kita lihat apa yang saya sampaikan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kalau saya melihat dari apa yang saya sampaikan di awal tadi dan juga Pak Direktur Syamolek tadi, juga menyinggung tentang PISA, ya. Maka ini memang menjadi sebuah hal yang harus kita jadikan rujukan. Maka kerangka kerja atau framework conceptual framework dari PISA tahun 2021 itu adalah seperti ini, ya. Jadi kontekstual faktornya dan juga polai serta praktisnya itu tentu mulai dari level siswa, level guru, level sekolah, sampai juga bagaimana sistem yang ada di pemerintahan. Ya, artinya sekarang sebenarnya sudah begitu dibuka secara luas dan sangat sungguh luar biasa oleh menteri kita bahwa sudah dimulai untuk menuju kepada pembelajaran yang sangat inovatif ya. Semuanya diberikan kebebasan mulai dari level siswa, level gurunya, level sekolah, sampai kemudian pemerintah juga di dalam mengaturnya sudah begitu sangat fleksibel. Nah, hal ini kemudian juga memiliki faktor-faktor kontekstualnya. Ya, mulai dari hal-hal yang memang harus kita pahami, bagaimana performa kognitif siswa, kemudian bagaimana siswa menjadi dirinya sendiri yang begitu bagus ya, dan kemudian bagaimana juga kompetensi tentang ICT siswa, karena ini nantinya akan berpengaruh terhadap pembelajaran di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana ICT di dalam sekolah, ya, yang harus kita susun adalah seperti ini, juga dari masalah-masalah kontekstual, faktor-faktor kontekstualnya seperti apa, mulai dari learning ICT, kemudian learning with ICT, ya maksud saya, kemudian supporting teaching with ICT. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi mungkin dimulai dari bagaimana belajar ICT itu sendiri ya, karena harus mampu ya tentang ICT itu, baik mulai dari siswa, kemudian gurunya, kemudian juga para stakeholder lainnya, karena memang tidak mungkin kadang di rumah juga orang tua atau mungkin pembantu rumah tangga pun kadang-kadang memberikan tambahan-tambahan membantu kepada peserta didik di dalam belajar di rumah ya. Kemudian yang kedua adalah ICT use outside the classroom, jadi misalkan di luar kelas seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini, tentu berkaitan dengan tugas rumah misalkan, kemudian pembelajaran dengan cara mengatur diri sendiri oleh siswa, kemudian juga pembelajaran yang digunakan pada kesempatan-kesempatan lainnya, ya karena kesempatan-kesempatan yang lainnya tidak hanya sekedar yang platform dari sekolahan, tapi juga siswa bisa menggunakan dalam kondisi yang santai di luar pembelajaran, karena ini adalah anytime, anywhere biasanya kan seperti itu. Meskipun ini sangat beresiko seperti yang saya tuliskan di bawah itu, ya bisa jadi mungkin kecanduan ICT bagi para siswa, kemudian hal-hal lain yang mungkin terus-menerus kita siswa memegang HP tanpa henti karena memang sudah menjadi habit bagi mereka. Nah ini kemudian akan tentu menjadi resiko ya. Maka dari itu
kita harus membuat pembelajaran itu, meskipun itu adalah sebagai salah satu wahana untuk kita pergunakan, kita harus juga menjaga bagaimana agar peserta didik juga tidak kecanduan dan tidak terus-menerus menggunakan ICT itu. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, keterampilan belajar menuju super smart itu ada 5 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi, yang kedua adalah keterampilan kolaboratif, yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran individu, yang keempat adalah otonomi individu, kemudian yang kelima adalah ICT atau TIK dan literasi digital. Nah, ini yang Bapak Ibu mungkin nanti akan menjadi salah satu hal ya yang saya katakan ketika kita mau untuk memasuki Super Smart Society 5.0 ya. Nah, bagaimana karakter dari orang-orang atau people yang masuk dalam anggota Super Smart Society 5.0? Yang pertama adalah berpikir kritis, yang kedua berpikir kreatif, kemudian metakognitif, kemudian pemecahan masalah harus mampu sebagai problem solver, kemudian berkolaborasi, memiliki motivasi yang tinggi, self efficacy, kemudian awareness ya, kemudian tabah, tekun dan ikhlas. Nah, ini penting ya. Ini semuanya sangat penting untuk kita miliki. Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana bidang-bidang pengetahuan inti yang harus dimiliki sebagai seorang yang belajar matematika untuk menuju kepada Super Smart Society 5.0 adalah literasi, numerasi, dan kemudian STEAM, Associate Field of Knowledge ya. Jadi ada 3 hal ini. Ini adalah sebagai area inti dari pengetahuan kita atau bidang inti dari pengetahuan yang harus kita lakukan ke sana. Nah, atribut tambahan yang ada kalau kita melihat tadi yang pertama adalah untuk smart society, yang kedua adalah untuk bagaimana, karena kita harus seiring sejalan. Era industri 4.0 dan juga era super smart society 5.0 itu harus seiring sejalan. Untuk bisa memiliki mampu masuk dalam era industri 4.0, kita harus memiliki fisik yang baik dan juga kesehatan secara personal. Kemudian memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial ya, atau kecakapan ya, kecakapan emosional dan kecakapan sosial. Kemudian kita juga harus berbangsa dan bernegara ya. Kita harus betul-betul mampu mengikuti bagaimana bangsa dan negara ini membuat sebuah regulasi ya. Dan tentu kita harus juga mengekspresikan kreativitas kita dan budaya kita. Maka dari itu saya mengatakan bahwa budaya ini menjadi penting, karena disinilah kemudian akan menjadi kekuatan dari kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, 3 proses matematika utama dalam literasi matematik itu harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah harus mampu merumuskan situasi, menerapkan konsep matematika, dan menafsirkan. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi, Pak Dr. Mardian Sumardiono tadi, ini adalah sangat penting untuk kita lakukan. Kemudian kategori konteks untuk mengembangkan item dalam PISA 2021, yang pertama adalah berkaitan dengan pribadi, biasanya berkaitan juga dengan pekerjaan atau hal-hal yang kita lakukan dalam dunia kerja, atau hal-hal yang ada dalam lingkungan kita yang sekarang sedang kita kerjakan ya. Kemudian societal, kemudian scientific ya. Ada 4 hal ini. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita belajar untuk kita ini lebih ke spesifiknya ya, bahwa budaya lokal ini menjadi sesuatu yang sangat kental untuk kita bisa masuk dalam sebuah masyarakat super cerdas ya, 4.0 ya. Dengan demikian maka saya ingin mengatakan bahwa apa yang ada ya dalam budaya sekitar kita atau budaya lokal ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, yang sangat penting. Dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian, ketika di tanggal 17-an di 17 Agustus ya, itu
kita sering mengadakan kegiatan yang disebut dengan kegiatan 17-an. Nah, ini menjadi salah satu budaya kita. Maka dari itu ini penting sekali untuk menjadi salah satu starting point di dalam pembelajaran matematika. Misal begini, ya. Ini juga, ini juga. Nah, ini ternyata menjadi bagus sekali ketika saya ambil, ya. Misal dari satu titik P di luar satu garis G, itu ada garis G aksen. Yang ternyata ketika kita tarik garis yang ketiga, ya, itu bisa kita tarik yang garis ketiga seperti yang saya tunjukin itu. Dengan demikian maka itu membentuk sebuah garis sejajar. Melalui satu titik di luar satu garis G ada tepat satu garis G aksen yang sejajar dengan G. Ini kemudian bisa masuk dalam geometri Euclid. Tapi kemudian ketika saya berada di daerah saya di Bengkulu ini, ya, ini ada satu alat yang disebut dengan alat penangkap ikan yang disebut dengan bubu, ya. Nah, ketika saya ambil titik P di bubu itu dan saya ambil garis yang ada di sisi datar, ya, maka minimal ternyata ada dua garis lain yang sejajar di situ. Yaitu ada G1, ada G2, ya. Dan ketika saya bentuk ternyata ini adalah merupakan salah satu postulat dari geometri Lobachevsky. Artinya bahwa ini betul-betul sangat luar biasa yang ada di dalam budaya lokal kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika saya ngambil jeruk, katakan jeruk Bali, ya ini pengenalan geometri Riemann. Anak-anak sering membuat mainan mobil-mobilan ya dengan menggunakan kulit jeruk Bali. Ternyata ketika ini saya ambil ya segitiganya itu, maka ini akan menjadi begini, ya. Dan ini ternyata ketika saya suruh untuk coba dihitung berapa besar sudut dalamnya, ketika dihitung ternyata lebih dari 180 derajat. Nah, ini adalah pengenalan dari geometri Riemann. Nah, kemudian di Bengkulu juga ada yang disebut dengan kue lupis Bengkulu. Nah, ini ketika saya berikan kepada para siswa, ya, saya minta coba kalau lupis itu seperti apa. Ternyata ketika diambil segitiganya, dia bisa bentuk seperti ini. Dan ini kemudian saya suruh ukur. Ternyata ketika diukur, hasilnya adalah kurang dari 180 derajat. Kalau saya ingin mengatakan ini salah satu ethnomathematics, ya, salah satu ethnomathematics. Tapi kalau saya bisa mengatakan ini adalah budaya lokal, benar. Ini juga adalah merupakan sebuah budaya lokal. Yang nantinya harapan saya ini adalah sebagai sebuah horizontal mathematics untuk menuju kepada vertical mathematics. Dan ketika ada pesta, itu biasanya kan para gadis-gadis kemudian diminta untuk membuat melipat tisu. Dan tisu itu ketika dilipat akan jadi seperti ini, dia potong ternyata bentuknya seperti itu dan ini akan sama dengan 180 derajat ya. Dengan demikian, maka pengenalan yang saya sebut tadi ketika dibawa di dalam lintasan belajar menuju kepada vertical mathematics, kita peroleh ternyata ada 3 geometri yang bisa kita sajikan kepada mereka. Itu semua adalah dasarnya sebagai dari budaya lokal. Ya, artinya yang pertama adalah dengan menggunakan bubu tadi ada geometri Lobachevsky, kemudian geometri Riemann menggunakan jeruk Bali, kemudian geometri Lobachevsky bisa menggunakan mainan-mainan yang lainnya seperti tadi tisu dan kemudian mainan yang ada di tanggal 17 Agustus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara untuk memerdekakan belajar dan memerdekakan proses berpikir anak kita adalah kita minta mereka datang ke kebun pisang misalkan ya. Di dalam kebun pisang itu kan siswa kemudian ketika di Bengkulu ini ada lepat misalkan, ada pepes kalau orang Bengkulu atau katakanlah kalau di Jawa juga lepat ya, lepat dari untuk ubi atau lemper ayam gitu ya. Maka untuk melipat atau untuk membungkus itu membutuhkan daun pisang. Dan untuk membungkus itu berarti ditanya berapa luas daun pisang itu. Maka biasanya adalah seperti ini, ya. Kita potong misalkan hanya seperti ini ya, segitu yang digunakan untuk melipatnya misalkan. Kenapa saya gunakan seperti ini? Karena kita melihat bahwa daun pisang itu ada garis-garisnya dan itu sering kita sebut sebagai partisi. Maka saya bisa katakan ini adalah Y sama dengan Fx. Ya, jadi yang di atas itu adalah grafik dari Y sama dengan Fx
Berarti kita ingin menghitung luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, dan kemudian X sama dengan A, X sama dengan B, dan di atas sumbu X. Nah, dengan demikian siswa kemudian bisa menghitung dari masing-masing partisinya itu. Maka nanti akan ketemu yang disebut dengan integral Riemann. Pada akhirnya akan menentukan integral daerah dari luas daerah ini menjadi integral dari A sampai B Fx dx misal seperti itu. Tentu akan berkaitan dengan luasan-luasan. Ada sisa yang di atas, ada sisa yang di bawah. Ketika sisa yang di atas itu kemudian dipersempit lagi agar sisanya lebih sedikit sampai sekecil mungkin, maka menggunakan limit dari delta itu. Maka akan menjadi dx kan dan seterusnya ya. Nah, ini juga ketika di 17-an saya katakan ini akan ada seperti itu. Dan ini tentu akan berkaitan dengan teorema Pythagoras ya, misal seperti itu. Tentu ini hal yang sederhana maksud saya. Ya. Kemudian kalau di sebuah daerah dan ini sudah masuk dalam artikel saya di salah satu artikel yang dimuat dan terindeks Scopus, ini tentang tari andun. Ini tari andun ini adalah sebuah tarian yang ada di Bengkulu Selatan dan ini saya sebut sebagai sebuah endomathematics bahwa tari ini adalah dari dua kelompok gadis dan kelompok bujang laki-laki dan kelompok perempuan ya gadis dan bujang. Nah, nanti diharapkan bujang ini bisa memilih ya dari pasangannya. Dengan demikian kita kemudian akan bisa menyajikan ini sebagai starting point di dalam pembelajaran relasi dan fungsi. Ya, jadi teori andun ini akan menjadi salah satu starting point di dalam pembelajaran relasi dan fungsi. Kemudian salah satu juga yang mungkin menarik bagi saya yang biasa sering saya berikan kepada para guru ketika saya memberikan materi adalah bagaimana kita mengajarkan katakanlah sistem bersama linear dua variabel ya. Anak kita ajak untuk ke depan misalkan membawa topi dan dasi ya. Ketika kemudian dua topi, dua dasi, 4 topi, 1 dasi itu adalah harganya katakanlah sama-sama 30.000, maka kita ingin memberikan sebuah cara berpikir tingkat tinggi oleh anak itu. Artinya berpikir tingkat tinggi yang saya maksudkan adalah kita belum pernah memberikan pembelajaran tentang SPLDB, tidak ada sama sekali kita berikan. Tetapi kita sampaikan permasalahan yang terjadi secara kontekstual ini. Habis upacara kita suruh ke depan anak itu. Kemudian kita tanya, tanpa mengetahui harga topi dan dasi, nak berapa? Mana yang lebih mahal antara topi dan dasi? Misal seperti itu. Dengan demikian maka ternyata ya di kelas itu anak bisa melakukan begini. Ini anak-anak ya, ini ada satu anak yang mampu melakukan seperti ini. Dan lainnya ternyata juga bisa. Ya. Dia mengatakan, Pak ini kan harganya sama, maka saya bisa katakan begini. Ya, bilang gitu. Dengan demikian, maka harga 2 dasi itu sama dengan 1 topi. Berarti harga topi lebih mahal, Pak. Nah, itu adalah anak mampu memberikan argumentasi tentang bahwa harga dasi lebih murah atau harga topi lebih mahal dari harga dasi. Ya, tanpa mengetahui dan tanpa SPLDP. Baru kemudian anak dengan menggunakan seperti itu, maka ini akan menjadi nanti dulu kata substitusi. Tapi biarkan dia mampu untuk melakukan itu. Biarkan betul-betul habit di dalam dirinya itu. Ya. Kalau sudah seperti ini, 3 topi sama dengan 30.000, saya cukup yakin dalam satu kelas itu bisa semuanya. 1 topi 10.000 gitu ya. Tapi kalau kemudian saya menyampaikan 3X sama dengan 30.000, berapa X? Mungkin dalam satu kelas itu hanya 1 atau 2 orang anak, atau paling banyak 5 anak bisa mengatakan X sama dengan 10.000, misal begitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sama dengan budaya yang seperti ini kemudian saya bawa ke dalam seperti ini misalnya ya. Ini salah satu contoh ya, bahwa anak punya budaya seperti ini, maka kita bawa ke sini. Ternyata anak begitu habit akhirnya karena sudah terbiasa, ya, dan dia bisa melakukan menghitung tinggi dari katakanlah tiang bendera. Di Bengkulu juga ada ini juga sudah masuk dalam sebuah artikel saya di terindeks Scopus juga tentang budaya masyarakat Bengkulu. Ini juga salah satu endomathematics ya. Bagaimana budaya mengambil durian dan juga budaya seorang ibu untuk membuat kue tart di masa seperti ini. Nah, kemudian saya berikan seperti ini, ya. Artinya sekali lagi ini starting point, bukan setelah kita berikan konsep SPLDP, tidak. Tapi ini adalah sebagai
titik pangkal dari pembelajaran, ya. Maka ternyata ketika ditanya berapa harga satu durian, dia mengatakan begitu. Karena 29.000, maka ini harganya 7.000, misal begitu ya. Dan seterusnya. Ketika ini 7.000, dia bisa mensubstitusikan ini menjadi 15.000 dan seterusnya ya. Kemudian juga ini juga sudah masuk dalam satu artikel saya, ya. Ada budaya tentang bakar lemang, ya, lemang dan tapai. Ketika kita tanya hampir sama dengan gaya yang topi dan dasi tadi, mana yang lebih mahal? Ternyata lebih mahal lemangnya. Artinya harga satu lemang sama dengan 2 tapai. Ya. Dan ini seperti ini akhirnya bisa diperoleh 20.000 dan seterusnya. Ini juga begitu. Nah, hal yang lain adalah dakon misalkan, ini saya pergunakan untuk belajar tentang bagaimana penjumlahan dan pengurangan serta perkalian serta pembagian bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Ya, ini kemudian saya janjikan misalkan seperti ini. Jadi koin-koinnya atau biji-biji yang ada dalam dakon tadi kita kasih ketika biru kita kasih -1, kemudian kita janjikan. Kemudian yang merah +1 dan seterusnya. Ketika merah bertemu dengan biru menjadi 0, ya. Nah, seperti ini misalkan. Berarti 2 ditambah dengan 3. Maka dari itu ketika ketemu dengan nolnya itu di dakonnya itu ya, maka ini kan bisa di karena 0 ya. Itu berarti sama dengan 1. Ya, begitu pula ini ya. Ada 2 diambil negatif sebanyak 3. Maka harus ada negatifnya sebanyak 3 baru kita ambil. Maka positif 1. Dan seterusnya. Begitu pula ini, ya, ini juga begitu caranya dengan cara yang sama ini, ya, ini juga begitu. Pada akhirnya sebenarnya tujuan kita adalah menuju kepada vertical mathematics. Anak kita harapkan bukan min kali min plus, tapi mampu untuk membuat sebuah pernyataan seperti yang saya tuliskan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A dikurang min B sama dengan A ditambah B. Itu yang kita harapkan. Begitu pula untuk perkalian, ya. Maka perkalian seperti ini. Ya. Dengan demikian, maka ini akan sama saja dengan begitu. Ya, dan ini bisa masuk ke sana dan siswa bisa ngitung ini sama dengan 12. Ya. Begitu pula pembagian, ini ada 12 tadi di sini, ya. Kemudian kita bagi ke dalam lubang-lubang yang kecil, maka ini akan menjadi 12 dikurang 4 sebanyak 3 kali, dan berarti itu 12 bagi 4 sama dengan 3, dan seterusnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan terlalu banyak apa yang saya sampaikan, tapi yang terpenting adalah ini. Pesan inti dari saya adalah bahwa budaya lokal itulah yang menjadi kekuatan hebat karakter seseorang untuk bisa memasuki Super Smart Society 5.0. Dan tulisan ini sekarang sedang direview oleh satu publisher yang ada di Amerika, yang kebetulan saya diminta menulis satu chapter ya, chapter books untuk tulisan-tulisan saya, dan saya berikan pesan ini bahwa local culture adalah merupakan satu karakter yang sangat kuat untuk kita bisa memasuki era Super Smart Society 5.0 atau 5.0 ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya tidak mau berpanjang lebar. Intinya adalah bagaimana nanti kita mencoba untuk brainstorm terkait dengan apa hal-hal yang mungkin terjadi di dalam masa pandemi ini dan juga masa yang akan datang. Karena masyarakat ini sudah terjadi disrupsi yang begitu luar biasa. Oleh karena itu kita harus betul-betul menularkan kepada peserta didik yang sekarang sedang belajar di rumah, sedang mungkin belajar secara daring ya. Ini tentu penting untuk kita berikan pesan-pesan yang sangat luar biasa. Matematika tidak selamanya sebagai sebuah bentuk yang sifatnya strukturalistik, tidak semuanya dalam bentuk sifatnya mekanistik, tapi matematik itu betul-betul bisa kita bawa di dalam sebuah area yang informal yang memang sehari-hari kita lakukan. Namun ketika kemudian kita lakukan dalam bentuk proses formalisasi, maka tentu akan menjadi jauh menuju kepada matematika yang sifatnya formal.